Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan juga nikmatnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tema di mata kuliah evaluasi pendidikan, yaitu mengenai proses dan tahapan evaluasi pendidikan. Jadi video ini saya buat untuk pengganti pertemuan karena saya tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas karena saya mempunyai kesibukan mengajar di salah satu pondok pesantren yang ada di Magelang. Kemudian kedua, saya mengikuti program dari RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, seperti itu. Oke, langsung masuk ke pembahasan, yaitu proses dan tahapan evaluasi pendidikan oleh Zaki Makarim dengan NIM 2504010024. Jadi untuk materi yang akan saya sajikan, saya mendapatkan dari salah satu jurnal atau artikel ilmiah di internet, kemudian saya buatkan slide-nya seperti itu. Untuk proses dan tahapan pertama atau langkah pertama dalam evaluasi pendidikan, yaitu menetapkan tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini harus jelas dan terukur. Dan tujuan ini harus juga sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalkan apakah evaluasinya dalam bentuk misalkan pemahaman konsep, atau mungkin keterampilan, sikap, atau aspek lain dari pembelajaran. Jadi harus jelas dulu konsep atau tujuan evaluasinya, apakah untuk mengukur pemahaman, atau untuk mengukur keterampilan, atau untuk mengukur sikap dan aspek lainnya, sehingga nanti bisa disesuaikan instrumennya agar cocok, seperti itu. Kemudian tujuan evaluasi yang jelas ini dapat membantu desain instrumen evaluasi. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, jadi kalau tujuannya jelas, ini mau menilai misalkan pemahaman konsep, berarti instrumen yang digunakan adalah instrumen yang digunakan untuk pemahaman konsep. Kemudian dan menyajikan pengumpulan data yang relevan, seperti itu. Itu langkah yang pertama. Dan yang kedua itu memilih instrumen evaluasi. Setelah tujuan evaluasi ditetapkan, langkah selanjutnya yaitu memilih instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Instrumen evaluasi dapat berupa tes tertulis, maupun tes lisan, maupun proyek, portofolio, observasi, atau kombinasi dari beberapa jenis instrumen evaluasi yang ada. Kemudian penting untuk memilih instrumen yang memadai untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mengukur pencapaian siswa agar sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Jadi memilih instrumen apakah nanti menggunakan tes tertulis, observasi, dan lain sebagainya di berbagai macam instrumen dalam evaluasi pendidikan. Nanti kalau sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka nanti akan mendapatkan data yang diinginkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun rencana evaluasi yang mencakup nanti ada jadwal pelaksanaan, kemudian konten evaluasi, kemudian kriteria penilaian yang akan digunakan. Apakah nanti misalkan penilaiannya itu ada, misalkan tesnya, instrumennya pakai tes tertulis, nanti penilaiannya misalkan yang pilihan ganda akan mendapatkan 40 poin, satu nomornya 4 poin misalkan, kemudian yang isian singkat berapa, kemudian yang uraian juga berapa. Rencana ini harus mencakup informasi tentang jenis pertanyaan atau tugas yang akan diajukan kepada siswa,
bobot atau skor yang akan diberikan, serta indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Misalkan kalau sekarang ada yang namanya istilah KKM. Jadi misalkan dalam kita ingin mengukur pemahaman mereka soal misalkan agama Islam, pemahaman tentang materi agama Islam, maka kita menggunakan indikatornya. Kalau mereka mendapatkan nilai minimal 75 berarti mereka sudah dianggap paham. Dan nanti tesnya juga harus diberi penjelasan mengenai bobot atau skor. Misalkan pilihan ganda bobotnya 40, isian singkat 30, urea nanti 30 juga, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengimplementasikan evaluasi. Tapi ini melibatkan pelaksanaan evaluasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Ya, tadi kan sudah menyusun rencana, sekarang dilaksanakan rencana tersebut. Kemudian guru harus memastikan instrumen evaluasi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan petunjuk yang jelas dan memberikan arahan yang diperlukan jika diperlukan. Jadi di sini guru harus memastikan instrumen yang diberikan kepada siswa sesuai dengan petunjuk yang jelas. Misalkan diperlukan arahan, ya diberikan arahan. Kemudian selama pelaksanaan evaluasi, guru juga harus mencatat informasi yang relevan seperti kinerja siswa, kesulitan yang dihadapi, atau hal-hal yang lainnya dapat membantu dalam memberikan analisis atau memberikan umpan balik. Jadi selama evaluasi berlangsung, misalkan guru membawa catatan atau lain sebagainya untuk mencatat informasi-informasi yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi itu berlangsung. Kemudian mengenai kinerjanya siswa bagaimana, kesulitan yang dihadapi apa, kemudian hal-hal yang lain, misalkan kesusahan atau hal-hal yang menarik yang terjadi ketika evaluasi itu bisa digunakan untuk bahan analisis dan juga untuk umpan balik. Jadi bisa dikatakan untuk menambah data, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu mengumpulkan data evaluasi. Setelah evaluasi dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data evaluasi dari siswa. Data dapat berupa jawaban tes, hasil proyek, kemudian portofolio atau catatan observasi. Kemudian penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan pencapaian siswa sesuai dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan. Jadi tadi setelah mengimplementasikan evaluasi, jadi telah melaksanakan proses evaluasi pendidikan berupa tes atau lain macam halnya, maka di tahap selanjutnya itu mengumpulkan data evaluasi berupa nilai, kemudian berupa hasil observasi dan lain sebagainya, tergantung penggunaan instrumen evaluasinya. Kemudian penting juga untuk memastikan data yang kita dapat dari pelaksanaan evaluasi itu mencerminkan pencapaian dari siswa itu sendiri. Apakah dia ternyata paham terhadap suatu materi atau yang lainnya yang sesuai dengan tujuan dari evaluasi yang telah ditetapkan di awal tadi, seperti itu. Jadi harus bisa memastikan bahwa apa yang didapat dari hasil evaluasi itu mencerminkan pencapaian siswa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menganalisis data evaluasi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pencapaian siswa. Jadi setelah pengumpulan data evaluasi, sekarang dianalisis data evaluasinya tersebut. Kemudian analisis data melibatkan penilaian dan interpretasi data evaluasi. Interpretasi data evaluasi yaitu bisa dibilang memberikan makna pada data evaluasi. Misalkan ditetapkan standar untuk nilai KKM dari
pendidikan agama Islam atau Mapel PAI itu adalah 75. Kemudian anak-anak yang mendapatkan nilai 75 atau lebih sebanyak misalkan 25 orang dari 30 siswa, maka bisa dikatakan bahwa yang berhasil dalam pembelajaran atau yang berhasil dalam ujian pendidikan agama Islam yaitu sebanyak misalkan 90%. Jadi yang sisanya berarti belum mencukupi untuk dinaikkan kelas atau untuk lulus ke kelas selanjutnya, maka akan dilakukan remedial dan lain sebagainya. Jadi memberikan makna, oh ini berhasil, oh ini kurang berhasil, sehingga membutuhkan remedial dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi pola atau tren dalam pencapaian siswa. Apakah polanya misalkan, oh ternyata di soal ini banyak yang salah, oh ternyata di soal ini banyak yang masih kesusahan. Nah seperti itu, oh berarti ini perlu pemahaman lebih lanjut. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran siswa. Jadi tujuannya evaluasi yaitu mengukur pencapaian pemahaman dari siswa itu sendiri. Dari tes itu juga kita bisa melihat, oh ternyata si A lemah dalam pemahamannya terhadap pendidikan agama Islam. Oh si B ternyata pemahaman tentang agama Islamnya kuat dan lain sebagainya. Kemudian memberikan umpan balik. Jadi setelah analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang berguna kepada siswa. Jadi memberikan hasil dari evaluasi belajar kepada siswa ini. Kemudian umpan balik atau hasil ini harus diberikan secara jelas, spesifik, dan juga konstruktif. Jadi membangun. Jadi setelah dibagikan bukannya malah semangatnya kendor dalam belajar, tetapi meningkatkan kesemangatan siswa seperti itu. Kemudian guru dapat menggunakan umpan balik untuk memberikan informasi tentang pencapaian siswa, memberikan saran untuk perbaikan dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Jadi umpan balik ini tujuannya yaitu untuk memberikan informasi tentang pencapaian siswa. Oh ini berhasil, oh ini perlu remedial dan lain sebagainya. Kemudian memberikan saran untuk perbaikan, misalkan masih belum mencapai KKM berarti diberikan saran dan terus dimotivasi agar semangat dalam belajar. Yang belum masuk KKM ataupun yang sudah atau melebihi KKM juga tetap harus diberikan motivasi untuk terus belajar. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan hasil evaluasi. Langkah terakhir dalam konsep perencanaan evaluasi pembelajaran adalah menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan metode pengajaran, menyesuaikan tujuan pembelajaran, dan merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau yang disebut dengan decision making, seperti pengelompokan siswa, program belajar, dan pengembangan kurikulum. Jadi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh guru digunakan salah satunya yaitu untuk pengambilan keputusan, seperti oh ternyata si A, B, C ini pintar semua, sedangkan si D, E, F ternyata kurang. Di kelas yang lain juga sama, oh berarti yang pintar nanti disatukan dengan yang pintar agar pengajarannya sesuai. Kemudian yang kurang disatukan dengan yang kurang agar nanti pengajaran atau metode pembelajarannya juga sesuai dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dan juga nanti digunakan untuk metode pembelajaran apa yang cocok bagi mereka. Mungkin sekian dari saya. Jadi insya Allah nanti akan ada, kalau di Moka itu akan ada studi kasus, mungkin saya akan membacanya sebentar mengenai studi kasus yang telah di-share di Moka Unima. Mungkin untuk yang presentasi ini saya cukupkan. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi misalkan ada
penjelasan yang kurang atau penjelasan yang salah. Misalkan teman-teman tidak sengaja melihat video ini, kemudian menemukan sesuatu yang salah, bisa di komen di video. Mungkin kita akan lanjut ke studi kasusnya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai studi kasus yang ada di buka. Jadi studi kasus di dalam materi, proses, dan tahapan evaluasi pendidikan. Jadi di kasus pertama ini adalah membuat soal tanpa adanya kisi-kisi atau tidak adanya tahap perencanaan. Jadi di malam sebelum ujian akhir semester atau UAS, Pak Budi menyusun 40 butir soal pilihan ganda secara mendadak dengan mengambil secara acak dari buku cetak. Ia sama sekali tidak menyusun spesifikasi tes atau kisi-kisi sebelumnya. Akibatnya ada bab materi yang keluar 15 soal, sementara bab lain yang esensial hanya keluar satu soal. Untuk bahan diskusinya, analisislah kesalahan Pak Budi pada tahap perencanaan evaluasi. Mengapa penyusunan kisi-kisi atau spesifikasi tes mutlak diperlukan sebelum menulis soal ujian? Jadi untuk kesalahan Pak Budi yaitu berada di tahap perencanaan, yaitu tidak merencanakan tujuan pembelajaran atau tidak merencanakan level kognitif apa yang ingin dicapai, sehingga dia hanya mengambil acak dari soal. Jadi kalau dalam pembuatan soal kan harus sesuai dengan indikator atau sesuai dengan level kognitif yang ingin diuji. Kalau secara acak maka nanti penilaian tidak objektif atau tidak sesuai dengan level kognitif yang ingin dicapai. Dan mengapa penyusunan kisi-kisi atau spesifikasi tes mutlak diperlukan sebelum menulis soal ujian? Ini agar nantinya soal yang diujikan itu sesuai dengan spesifikasi atau sesuai dengan indikator yang ingin dicapai, sesuai dengan level kognitifnya. Itu agar tidak melebar kemana-mana sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajaran atau sesuai dengan kompetisi dasar yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu soal baru langsung ujian akhir. Jadi di sini ada kasus Budina menyusun instrumen evaluasi mandiri yang untuk mengukur ranah kognitif siswanya tanpa melakukan uji coba atau pilot test dan tanpa menganalisis daya pembeda atau tingkat kesukaran empirisnya. Ia langsung menjadikan instrumen tersebut sebagai alat ukur penentu kelulusan siswa. Kemudian apa dampak langsung dari tidak dilakukan uji coba terhadap soal yang baru dibuat? Jelaskan urgensi tahap uji coba dan analisis butir soal secara empiris, secara validitas dan reliabilitas dalam prosedur pengembangan tes. Jadi apa yang dilakukan oleh Budina yaitu langsung menggunakan hasil uh, dia membuat instrumen evaluasi tanpa adanya uji coba atau pilot test, maka yang jadi efeknya yaitu bahwasanya nanti hasil dari ujian tes itu tidak menunjukkan validitas ataupun tidak menunjukkan objektivitas datanya. Dan nanti bisa juga soal yang diberikan itu bisa terlalu mudah bahkan bisa terlalu sulit dan mungkin bisa jadi di soalnya nanti akan ada soal yang cacat. Jadi sangat penting untuk adanya uji coba dan analisis butir soal, baik itu secara empiris, validitas maupun dan realitas. Adapun secara empiris itu artinya validitas empiris artinya ujian yang dilakukan atau ujian yang dilaksanakan benar-benar mengukur level kognitif yang ditargetkan. Jadi tidak melebar kemana-mana, jadi memang bisa memastikan bahwa
Ujiannya itu mengukur kemampuan kognitif yang telah ditargetkan sebelumnya. Kemudian reliabilitas konsisten. Artinya jika diujikan ulang pada kelompok yang sama, hasilnya juga cenderung sama. Jadi adanya konsistensi. Jadi jika diujikan ke kelompok lain, hasilnya juga sama. Jadi dan untuk apa ya? Agar soalnya tidak dibilang terlalu mudah atau terlalu susah juga seperti itu. Jadi harus ada daya pembedanya. Jadi beberapa soal mungkin ada yang susah, beberapa soal ada yang gampang, tidak susah semua dan tidak gampang semua seperti itu. Kemudian ujian bebas tanpa pengawasan. Pak Anton membagikan lembar soal ujian dan lembar jawaban kepada siswanya di kelas. Setelah itu ia meninggalkan kelas untuk minum kopi di kantin selama 90 menit. Saat ia pergi terjadi kecurangan dan contek-mencontek secara massal di kelas. Bagaimana kelalaian dalam mengawasi ini merusak objektivitas dan validitas data hasil evaluasi. Berdasarkan prosedur pelaksanaan evaluasi, mengapa pengawasan sangat penting dan guru harus menjamin pelaksanaan ujian bebas dari kecurangan. Jadi karena kelalaian guru ini ya yang ngopi di kantin 90 menit, jadi mempengaruhi validitas ataupun objektivitas data hasil evaluasi. Karena kita tidak dapat mengukur dengan benar-benar apakah ini memang mereka hasil pemahaman mereka atau pencapaian mereka dalam tahap proses pembelajaran. Karena kalau sudah contek-mencontek, artinya kan kita tidak dapat mengukur capaian pembelajaran siswa sebenarnya. Nah, itu menyebabkan validitas dan objektivitas hasil evaluasi menjadi rusak atau terganggu dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan prosedur pelaksanaan evaluasi, nah, pengawasan ini menjadi penting karena yaitu menjamin objektivitas dan validitas data hasil evaluasi. Jadi nanti hasil data evaluasi yang sudah didapatkan itu memang berdasarkan pencapaian atau pemahaman siswa terhadap suatu materi ataupun yang lainnya, tergantung instrumennya. Jadi hasilnya itu bisa digunakan pada tahap evaluasi. Kalau misalkan hasil contek mencontek, nanti seorang guru atau seorang yang mengajar materi tersebut tidak bisa menilai, oh ini sudah atau belum, karena hasilnya dari contek mencontek. Kalau hasilnya memang dikerjakan sendiri, oh guru bisa menilai, oh si A ini ternyata belum terlalu paham, oh si B sudah paham dan lain sebagainya. Kemudian nilai esai suka-suka Bu ini menggunakan tes uraian bebas. Saat memeriksa ia tidak membuat pedoman skor maupun rambu-rambu jawaban, ia hanya membacakan sekilas dan memberikan nilai secara subjektif berdasarkan panjang tulisan dan kerapian tulisan tangan siswa. Kelemahan apa yang dapat menonjol dari bentuk tes uraian jika tidak disertai tahapan membuat pedoman penskoran? Bagaimana seharusnya guru ini melakukan penskoran yang objektif pada tes uraian? Jadi kelemahannya kalau enggak dibuat penskoran ya nah itu. Seorang guru akan menilainya dengan suka-suka, terserah si gurunya atau mengajarnya. Bisa jadi karena tulisannya panjang walaupun tidak misalkan jawaban yang diinginkan tidak ada di situ, dia jawabannya walaupun jawabannya panjang bisa jadi dibenarkan kalau tidak ada kaidah penskoran yang benar. Tapi kalau ada kaidah penskoran yang benar walaupun jawabannya singkat, sudah memuat jawaban yang ditanyakan, berarti itu sudah benar walaupun jawabannya tidak terlalu panjang. Nah, itu harus ada kaidahnya. Kemudian bagaimana seharusnya guru ini melakukan penskoran yang objektif pada tes harian? Artinya yang harus dilakukan guru ini yaitu membuat kaidah penskoran tersebut. Artinya tidak serta-merta uh, membaca langsung dinilai. Jadi ada pedomannya yang digunakan. Jangan sampai kita lihat jawabannya panjang, oh ini berarti benar, belum tentu. Karena jawaban yang panjang dan benar kalau tidak memuat isi jawabannya sama saja dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kelima yaitu skor mentah atau nilai mutlak. Selama mengoreksi ulangan matematika, Pak Yudi mendapati bahwa Caca menjawab benar 60 pertanyaan dari 100 soal.
Pak Yudi langsung menuliskan angka 60 yang merupakan skor mentah ke dalam rapor Caca tanpa melakukan konversi skala atau membandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Mengapa tindakan mengubah skor mentah langsung menjadi nilai mutlak tanpa pedoman acuan tidak dibenarkan? Jelaskan peran tahapan penafsiran menggunakan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma dalam memberikan makna pada skor tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Yudi, yang dilakukan oleh Pak Yudi itu kan dia langsung memberikan skor mentah pada tes matematika. Hal itu tidak dibenarkan karena skor mentah hanyalah angka mati yang belum memiliki arti atau nilai value. Artinya nilai 60 itu belum bisa mewakili kemampuan Caca sudah kompeten atau belum, atau sudah paham atau belum, dan tidak bisa menilai posisi Caca terhadap teman sekelasnya. Jadi kalau kita lihat dan menggunakan PAP, penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma. Jadi yang PAP tadi yaitu fungsinya menilai apakah siswa sudah mencapai target kompetisi tertentu atau belum. Misalkan menggunakan standar KKM. Oh, jika KKM-nya misalkan matematika 60, oh berarti Caca sudah lulus KKM dan lain sebagainya. Oh, jika eh, misalkan KKM 75, oh berarti Caca belum tuntas karena belum mencapai KKM. Kemudian ada pun penilaian acuan norma atau PAN itu adalah fungsinya sebagai melihat prestasi relatif siswa dibandingkan rata-rata kelompok. Misalkan dalam suatu kelas, ternyata rata-rata di kelasnya Caca itu untuk nilai matematika 40, berarti Caca lebih peringkatnya lebih di atas daripada teman yang lainnya. Namun jika ternyata dalam sekelas KKM-nya misalkan 75, maka Caca termasuk posisinya rendah. Jadi untuk melihat prestasi relatif siswanya, untuk melihat peringkat siswanya dibandingkan yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kasus ke-6 yaitu mengenai gagal massal dan lanjut terus. Hasil evaluasi sumatif menunjukkan bahwa siswa di kelas gagal mencapai standar ketuntasan pada mata pelajaran IPA. Menghadapi hal ini, guru memarahi siswa membiarkan nilainya hancur dan langsung melanjutkan ke materi bab berikutnya tanpa tindakan apapun. Tahap prosedur tindak lanjut apa yang sepenuhnya diabaikan oleh guru ini berdasarkan fungsi formatif dan diagnostik. Evaluasi apa yang wajib dilakukan pendidik jika banyak siswa yang belum mencapai standar ketuntasan. Jadi yang harus dilakukan atau apa tahap prosedur tindak lanjut apa yang sebenarnya diabaikan oleh guru ini? Kalau tahapnya mungkin tahap evaluasi. Jadi guru ini tidak menjadikan hasil dari para siswanya sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Jadi di sini guru harus uh, menggunakan data evaluasi ini untuk menilai ternyata si A ini atau rata-rata belum paham karena mungkin penyampaiannya yang kurang jelas atau mungkin metode pembelajarannya yang digunakan yang kurang cocok. Jadi jangan diabaikan hasil dari evaluasi karena itu digunakan sebagai data evaluasi dan digunakan untuk kedepannya mengenai metode pembelajaran dan lain sebagainya, mungkin pengelompokan siswa dan lain sebagainya. Dan kasus ketujuh, guru menolak evaluasi diri. Kepala sekolah mendapati bahwa nilai ujian akhir untuk mata pelajaran sejarah selalu rendah berturut-turut selama 3 tahun terakhir. Saat ditanya, guru sejarah menyalahkan minat baca siswa yang sangat buruk dan menolak mengkaji ulang dan merevisi metode mengajarnya. Dalam prosedur evaluasi pembelajaran, hasil evaluasi seharusnya tidak hanya menilai siswa tetapi juga program pengajaran. Mengapa guru harus menggunakan hasil evaluasi peserta didik untuk mawas diri dan menyempurnakan metode pengajarannya? Ya, salah satu alasannya ya agar tidak tadi terjadi
hasil buruk bahkan beruntun. Kalau di sini disebutkan 3 tahun berturut-turut. Jadi artinya hasil dari 1 tahun itu digunakan untuk evaluasi. Oh ternyata eh, bukan karena mereka yang malas baca, oh, ternyata karena pengajaran saya yang kurang tepat sehingga di tahun berikutnya akan meningkatkan metode pengajarannya. Tapi kalau tidak digunakan ya sama saja nanti hasilnya akan buruk bahkan bisa beruntun bertahun-tahun. Kemudian kedelapan yaitu pada saat pembagian buku laporan pendidik, pihak sekolah dan guru wali kelas hanya memberikan selembar kertas yang memuat deretan angka mutlak tanpa deskripsi kualitatif apapun mengenai sikap, minat, dan letak kelemahan dan kekuatan spesifik siswa itu sendiri. Apakah laporan yang hanya berisi angka sudah cukup memenuhi tujuan dari laporan hasil evaluasi? Ya tentunya belum. Nah, kalau gini, kalau misalkan laporan atau rapor siswanya berbentuk nilai tanpa ada kualitatif, maksudnya menilai, oh ini sangat baik, atau ini belum, masih belum perbaikan dan sebagainya. Artinya orang tua itu tidak paham apa maksud dari angka-angka tersebut. Kalau tidak disampaikan sebelumnya. Mengapa diperlukan pelaporan yang memuat profil dan deskriptif kualitatif kemajuan anak didik bukan sekedar angka? Ya salah satunya biar orang tua itu semakin paham terhadap perkembangan apa yang dialami oleh anaknya tersebut. Kalau cuma angka, biasanya orang tua susah untuk memahami atau bahkan tidak paham terhadap angka-angka tersebut. Dan menilai proyek hanya dari produk akhir sebagai bagian dari penilaian autentik proyek, guru memberikan tugas laporan guna meneliti penelitian lapangan sederhana selama 9 pada akhir bulan. Guru hanya menilai keindahan laporan yang dicetak tanpa memantau sama sekali prosedur perencanaan kelompok, cara mengumpulkan data, dan proses pengorganisasian di lingkungan. Penilaian proyek harusnya berfokus pada tahapan yang menyeluruh, tahap apa saja mulai dari perencanaan hingga laporan yang wajib dinilai secara berkesinambungan dalam prosedur penilaian proyek. Nah, di sini kan penilaian proyek ya. Jadi yang harus dinilai yaitu kan dalam proyek kan harus komprehensif, artinya menyeluruh. Jadi ada mungkin 3 tahap yaitu tahap persiapan dan perencanaan planningnya nanti yang dinilai adalah mungkin perumusan masalah, kemudian penyusunan proposal, kemudian pemilihan alat atau bahan. Kemudian dalam tahap pelaksanaan mungkin yang dinilai adalah pengumpulan data, pengorganisasian data, kemudian kerjasama kelompok, kemudian inovasi dan kreativitas. Kemudian pada tahap pelaporan mungkin yang bisa dinilai adalah sistematika laporan, isi laporan, penyajian presentasi, dan kualitas fisik laporan. Nah, mungkin itu yang bisa dinilai di tahap laporan seperti itu. Dan menerima data yang cacat. Setelah ujian selesai dikumpulkan, guru menyadari bahwa beberapa siswa tidak mengerjakan beberapa nomor karena lembar soal mereka fotokopiannya buram dan tidak terbaca. Guru tetap saja mengolah data tersebut dengan menganggap jawaban kosong tersebut adalah salah dan memberikan nilai yang sangat rendah kepada siswa bersangkutan. Dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data, mengapa verifikasi kelayakan instrumen dan faktor administrasi seperti kualitas cetakan soal harus ditinjau ulang sebelum menyimpulkan bahwa siswa tidak mampu. Jadi ini sangat penting dilakukan karena untuk dia tadi mendapatkan data yang valid dan objektif mengenai eh, pemahaman siswa atau capaian dari siswa itu sendiri. Karena kalau instrumennya saja sudah rusak, maka nanti hasilnya tidak valid atau bahkan tidak objektif. Nah, ini biasanya juga dulu saya pernah mendapatkan soal itu biasanya ketika soalnya IPA ada suruh menyebutkan organ, tapi organnya itu kan fotokopinya kurang ya, jadi tidak jelas. Nah, itu kan mempengaruhi hasilnya dia paham, tapi karena soalnya yang tidak kan kurang jelas, itu bisa mempengaruhi jawabannya. Jadi itu bisa mempengaruhi validitas atau objektivitas dalam pengambilan data siswa.
atau data evaluasi dari siswa itu sendiri. Dan apa yang seharusnya dilakukan guru pada situasi tersebut. Nah, pada suatu tersebut, maka yang harus dilakukan ya tadi mengecek tentang kelayakan instrumen yang ada. Jadi memastikan soal yang akan diberikan kepada siswa itu sudah layak, sudah jelas semua soal-soalnya. Dan kalau misalkan sudah terjadi, misalkan sudah dibagikan, dan ternyata guru baru sadar ternyata ada yang cacat, mungkin bisa dilakukan ujian ulang atau bahkan memanggil ya bisa kalau sudah terlanjur ya alangkah baiknya dilakukan ujian ulang menggunakan instrumen yang jelas agar nanti data evaluasi yang didapatkan eh, bisa cocok atau bisa sesuai dengan capaian atau pemahaman siswa terhadap level kognitif tertentu. Jadi data yang didapatkan nanti bisa valid dan bisa objektif, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin jika ada salah dan kurangnya dalam saya menyampaikan mengenai studi kasus dan jawabannya, saya mohon maaf. Karena mungkin masih banyak kesalahan, banyak kekurangan. Nanti misalkan ada kesalahan, mungkin teman-teman yang tidak sengaja melihat video ini bisa dibenarkan di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.